warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fili Andini Natasha Oliveralda dengan NIM 21819. Saya dari Akademi Keperawatan Fatimah Parepare. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai peraturan kebijakan perundang-undangan yang berlaku dalam praktik keperawatan. Langsung saja kita memasuki materi. Materi yang pertama yaitu gambaran penyelenggaraan praktik keperawatan. Apa itu pelayanan keperawatan? Pelayanan keperawatan adalah bentuk pelayanan secara fisiologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural yang diberikan kepada klien atau pasien karena ketidakmampuan, ketidakmauan, dan ketidaktahuan klien dalam mengatasi masalah dasarnya yang sedang terganggu. Jadi, secara singkat maksudnya di sini, pelayanan keperawatan itu adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh seorang perawat kepada seorang pasien yang tidak mampu dalam mengatasi masalah kesehatannya. Berikutnya, teori keperawatan yang sampai saat ini masih mewarnai dunia keperawatan. Di antaranya yang pertama, teori adaptasi oleh Roy, kedua, teori self-care oleh Oren, ketiga, teori 14 kebutuhan dasar modern konseptual komplementer dan suplementer oleh Henderson, keempat, teori care and core oleh Lydia, kelima, teori sistem sosial oleh King, keenam, teori lintas budaya oleh Len Linger, ketujuh, teori peningkatan kesehatan oleh Nola Pender dan lain-lain. Tujuan dari teori yang telah saya jelaskan tadi yaitu untuk memperlihatkan kepada halayak dan masyarakat bahwa fokus dari pelayanan kesehatan itu berfokus kepada pasien dan keluarganya sebagai sistem yang memiliki potensi untuk berubah dan berkembang dalam rangka pemulihan diri dari gangguan kesehatannya. Sedangkan inti dari teori yang telah saya jelaskan adalah hubungan antara perawat dan pasien maupun keluarganya itu terbina secara terapeutik dan menjadi landasan terwujudnya kesetaraan profesional di antara keduanya yang sama-sama saling membutuhkan. Materi berikutnya yaitu tugas dan wewenang perawat pada pasal 16 dalam menyelenggarakan praktik keperawatan. Jadi, yang pertama itu yaitu perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Jadi maksudnya di sini di mana perawat itu memberikan pelayanan kesehatan kepada klien yang sedang terganggu masalah kesehatannya agar klien itu bisa pulih kembali. Jadi di sini perawat membantu pasien itu untuk keluar dari masalah yang sedang dia hadapi, seperti itu. Yang kedua yaitu perawat sebagai penyuluh dan konselor bagi klien. Jadi penyuluh itu maksudnya di mana perawat itu memberikan penyuluhan, pendidikan atau pengetahuan kepada klien tentang masalah yang sedang klien alami. Jadi perawat itu memberikan pendidikan bagaimana agar klien itu bisa terhindar dari masalah yang sedang dihadapi dan bagaimana agar klien itu bisa tetap menjaga kesehatannya, apa yang harus dia hindari seperti itu dan apa yang harus dia lakukan agar kesehatannya itu tetap terjaga seperti itu. Yang berikutnya, ketiga, perawat sebagai pengelola pelayanan keperawatan. Keempat, perawat sebagai peneliti keperawatan. Dan yang terakhir, perawat sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Materi berikutnya yaitu hak dan kewajiban perawat menurut Undang-Undang Bab 14 Bagian kelima Pasal 35, yaitu yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi, standar operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ya saya kasih contoh, misalnya kita mendapatkan klien yang mengalami gangguan pada payudaranya atau mengeluh nyeri pada bagian payudara. Kan sudah sewajarnya kita sebagai perawat itu pasti akan meraba bagian payudara klien tersebut. Tetapi jika memang klien itu merasa keberatan, kita sudah memberikan penyuluhan begitu atau mungkin kita sudah memberikan pengertian, tetapi dia tidak bisa menerima begitu, terus dia melakukan langkah hukum, dia mengambil langkah hukum.
di situ tuh perawat itu berhak menerima perlindungan hukum, karena mereka itu bekerja kan memang sudah sewajarnya. Kalau misalnya mendapatkan pasien yang mengeluh nyeri pada payudara, sewajarnya jika misalnya seorang perawat itu membantu bagian payudara pasien, tapi tidak semua pasien itu bisa menerima. Jadi di situ tuh seorang perawat itu berhak mendapatkan perlindungan hukum seperti itu. Yang berikutnya yaitu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien ataupun keluarganya. Jadi perawat itu berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur dari pasien maupun keluarganya, agar perawat itu mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi oleh klien dan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Begitu. Yang ketiga itu melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Jadi di sini tuh perawat itu melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang dia ketahui atau kompetensi apa yang ia miliki, dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ia ketahui seperti itu. Keempat, yaitu menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah dia berikan. Jadi di sini perawat berhak mendapatkan imbalan jasa atas pelayanan kesehatan yang telah ia lakukan kepada pasien. Jadi maksudnya itu imbalan jasa itu berupa gaji. Jadi kan perawat itu bukan hanya sekedar untuk membantu pasien, bukan hanya sekedar itu, tetapi dia juga membutuhkan gaji untuk terus memenuhi kebutuhan hidupnya seperti itu. Atau yang terakhir yaitu menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik maupun standar pelayanan. Jadi di sini maksudnya perawat itu berhak menolak keinginan klien atau pihak lain yang memang bertentangan dengan kode etik ataupun standar pelayanan yang telah ditentukan. Misalnya ada klien atau pasien yang datang ingin melakukan aborsi, seorang perawat itu berhak menolak karena itu sudah melanggar kode etik ataupun standar pelayanan yang telah diatur seperti itu. Materi yang akan saya bawakan terakhir yaitu hak dan kewajiban perawat menurut Undang-Undang Bab 14 Bagian kelima Pasal 36. Yang pertama itu menjaga kerahasiaan kesehatan klien. Jadi maksudnya di sini misalnya klien itu meminta agar masalah kesehatan yang dia alami itu atau penyakit yang dia alami tidak diceritakan ke keluarganya. Jadi perawat itu berhak untuk menjaga privasi klien, berhak untuk menjaga rahasia klien seperti itu. Yang kedua yaitu memperoleh persetujuan dari klien atau keluarganya atas tindakan yang akan dilakukan. Jadi sebelum kita melakukan tindakan itu, kita harus mengonfirmasi dulu kepada pasien tindakan apa yang akan kita lakukan dan apakah klien bersedia untuk kita melakukan tindakan tersebut kepada pasien tersebut seperti itu. Yang ketiga, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perawat yang menjalankan praktik mandiri. Jadi misalnya perawat membuka praktik mandiri. Jadi perawat itu berhak melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Yang keempat yaitu memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi perawat itu harus memberikan pelayanan keperawatan kepada masyarakat itu sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memang telah diatur seperti itu. Berikutnya yaitu mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai standar. Jadi setelah melakukan tindakan itu, perawat berhak mendokumentasikan misalnya tindakan apa yang telah ia lakukan seperti itu. Yang berikutnya atau yang terakhir yaitu melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi misalnya sudah ditetapkan bahwa perawat A harus bertugas di rumah sakit ini, rumah sakit itu. Jadi perawat itu harus menerima seperti itu. Dimanapun dia ditugaskan, dia harus melaksanakan tugas tersebut seperti itu. Demikian materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.